Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dari Allah. Kita dapat melaksanakan kegiatan pengimbasan materi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 6 di sekolah kita tercinta ini, SMA Negeri 12 Kota Jambi. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebutaan ke alam yang terang benderang, penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 12 Kota Jambi, Bapak Sutrisno SPD MPD, yang terhormat Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Jambi, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, serta Bapak dan Ibu mahasiswa PPL SMA Negeri 12 Kota Jambi. Baik, acara ini adalah acara sharing dari peserta pendidikan guru penggerak angkatan 6, di mana di sini kami berkewajiban apa yang kami dapatkan dalam pendidikan maka harus kami sampaikan kepada teman-teman yang lain. Salah satunya adalah tentang materi budaya positif. Saya rasa mungkin karena keterbatasan waktu kita tidak perlu saya memperpanjang mukadimah, kita langsung masuk ke materi. Apa sih sebenarnya budaya positif yang dimaksudkan dalam modul pendidikan guru penggerak? Jadi sesuai moto dari guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan, maka di sini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 6, maka kami harus selain kami yang tergerak dan hari ini kami bergerak dan dengan tujuan untuk menggerakkan Bapak dan Ibu semua, kita bersama-sama kita berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di SMA Negeri 12 Kota Jambi ini. Untuk materi yang pertama kepada Ibu Rahma untuk dapat menyampaikan tentang materi yang pertama tentang disiplin positif. Kepada Ibu Rahma, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan hebat semua, izinkan kami untuk sedikit membagi apa yang sudah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama mengenai budaya positif. Ada sedikit pertanyaan pemantik, mohon dicermati. Yang pertama, setujukah Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, atau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, benarkah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, memberi penghargaan, benarkah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dari ini, pertanyaan ini nanti kita akan coba ulik-ulik lagi lebih dalam di materi-materi selanjutnya. Berikut adalah topik dalam diseminasi kali ini. Ada 6 item yang akan kita coba kulik-kulik lagi nanti secara lebih detail, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa hal yang baru Bapak Ibu dengar, ada juga hal-hal yang lama sebenarnya sudah biasa kita jalani, cuma mungkin banyak sekali ternyata miskonsepsi. Yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai
kebajikan universal. Boleh? Kegiatan pertama ini biar agak semangat, boleh minta izin teman-teman 2 orang untuk maju ke depan. Mohon kesediaannya 2 orang untuk maju ke depan. Silakan. Oke, terima kasih Bu Rina dan Ibu Rara. Oh, ini sama-sama guru seni budaya. Guru pertama Ibu Rara ya. Guru pertama itu Ibu Rara. Silakan tulis di kertas Bu Rara. Hal apa yang sangat penting menurut Bu Rara dalam hidup ini? Hal yang sangat penting, nanti kalau sudah ditulis nanti digenggam. Menikah? Bukan hal yang penting. Penting ya menikah ya. Oh, wajib. Itu versi Bu Rara atau versi Mr. Ipung? Versi saya juga boleh. Oke. Bu, jangan panjang-panjang, Bu, nanti mengarang indah. Disobek, kemudian digenggam. Rahasia. Oke. Digulung, digenggam sekuat-kuatnya, segala daya. Hidup Bu Rara tergantung dari lepas tidaknya genggaman ini. Nah, tugas Bu Rina adalah merayu Bu Rara melepaskan genggamannya. Bu Rara, silakan Bu Rina, silakan gunakan daya bebas, mau pakai ancaman, mau pakai rayuan, mau pakai apapun, silakan. Waktunya 1 menit saja. 1 menit dimulai dari Sekarang. Nanti kalau dibuka kita makan bakso. Beliau masih gigi. Kalau dibuka kakak doain nikah. Kalau di sini nanti didoain masuk. Iya Mbak. Gagal Ibu. Gagal. Gagal menyerah. Baik, boleh kasih aplaus untuk teman-teman kita. Silakan duduk. Boleh tahu apa isinya? Rahasia. Nggak boleh. Apa sih yang penting menurut kalian? Nggak boleh. Ya, intinya di masa depan itu nanti saya akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan itu intinya. Amin. Baik, terima kasih Bu Rara. Nah, teman-teman, kegiatan seperti itu adalah sebuah refleksi bahwa seperti perubahan paradigma kita, pola berpikir kita, itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Faktor luar, mau diancam, mau dirayu, mau pakai cara halus, mau pakai cara kasar, kalau kita tidak mau berubah, paradigma kita nggak akan berubah. Itu yang akan kita jalani ke depan. Kita akan mungkin ada beberapa miskonsepsi, ada beberapa hal yang baru, sebenarnya sudah lama tapi kita melakukan dengan hal yang salah. Itu akan kita coba luruskan. Tapi kalau teman-teman sendiri dari diri kita sendiri tidak mau merubah itu, nggak akan mempan. Karena perubahan itu motivasinya dari dalam. Dari luar apapun, sebesar apapun motivasi yang ekstrinsiknya, nggak akan mampu merubah paradigma yang ada di dalam diri kita. Seperti itulah permainannya, filosofinya. Kita lanjut. Yang pertama adalah perubahan apa? Perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Kita mau pakai teori kontrol apa teori pilihan? Ada ilusi nih. Sebenarnya benar nggak sih guru mengontrol murid? Atau sebaliknya, malah kita yang dikontrol oleh murid? Ada juga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Benarkah? Atau bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Cenderung. Lanjut. Yang biasa kita lakukan adalah ini Bapak Ibu, stimulus respon. Kita boleh memilih nih, apakah kita mau menggunakan teori stimulus untuk mendapatkan respon, atau kita kasih teori kontrol atau pilihan kepada orang lain. Kalau di stimulus respon yang pertama kita mencoba mengubah
kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang bisa kita lakukan, biasa kita lakukan terhadap murid-murid kita. Kamu harus nurut saya nih. Padahal kita bisa mengubahnya dengan cara apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa memaksakan orang lain punya pandangan yang sama kita. Tapi kita bisa mencoba memahami pandangan orang lain. Kita melihat di stimulus respon, kita lihat perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Padahal belum tentu, karena semua perilaku, entah itu baik, entah itu buruk, pasti ada tujuannya. Cuma kita aja yang tidak memahami. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Betulkah? Tadi contohnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain cuma bisa mempengaruhi. Balik lagi ke Anda, mau nggak dikontrol? Lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain. Sama kayak tadi, kalau kita nggak bisa dikontrol oleh orang lain juga demikian. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini yang biasa kita lakukan sebagai orang tua. Kalau udah ngerayu-ngerayu anak nih, nggak mau berubah, akhirnya kita paksa. Padahal kita bisa menciptakan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya betul. Kesepakatan, betul Bu Dewi. Ini yang akan kita pelajari berdasarkan teori kontrol dan teori pilihannya Dr. William Glasser, bahwa Anda pertama tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus mau berpikir menang-menang. Kemudian realitas bahwa kita semua punya kebutuhan yang berbeda. Semua ini nanti kita akan bahas secara detail. Disiplin yang pertama. Selama ini apa sih yang kita pikirkan tentang kata disiplin? Identik sama apa sih kata disiplin itu? Tepat waktu, peraturan, semua hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal kalau kita kembali ke sejarahnya disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Tidak ada proses yang tidak menyenangkan di dalam belajar. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Tidak ada kaitannya sama orang lain, tapi balik ke nilai-nilai yang ada di dalam dirinya sendiri. Nih, budaya kita nih. Disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tidak. Itu yang kita lakukan. Budaya kita seperti ini. Padahal disiplin itu beda sekali. Disiplin yang kita laksanakan adalah ketidaknyamanan. Padahal tujuan utamanya adalah sesuatu yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itulah disiplin. Sedangkan yang kedua itu nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan artinya sifat-sifat positif manusia yang tidak terikat pada satu item, satu hal. Dia bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, atau bangsa, atau latar belakang apapun. Jadi berlaku untuk semuanya. Karena kita mengingat bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan, kebajikan yang diyakini seseorang, kita berharap motivasi intrinsik yang ada di dalam diri seseorang itu bisa terbangun. Di Indonesia, sekarang ini kita mencoba menanamkan nilai-nilai kebajikan itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita mengharapkan anak-anak Indonesia yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Demikian penyampaian pertama saya mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bu Desi untuk materi selanjutnya. Silakan Bu Desi. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk
motivasi, bahwa kita mengetahui bahwa motivasi itu adalah sesuatu yang menggerakkan manusia untuk melakukan sebuah tindakan. Adapun motivasi perilaku manusia itu di sini ada dibagi dalam 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita memikirkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan di sini yang kita pikirkan adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini sebagai contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saya berusaha untuk datang tepat waktu atau tidak terlambat dengan harapan bahwa saya tidak dimarahi kepala sekolah. Ini adalah masuk yang pertama. Terus yang kedua, dengan perlakuan atau kejadian yang sama, misalnya saya datang tepat waktu nih pagi-pagi, biar nanti dipuji oleh kepala sekolah. Nah, bisa jadi. Jadi 1 dan 2 ini merupakan motivasi eksternal. Jadi bagaimanapun kita mengharapkan dari orang lain, ini masih merupakan motivasi eksternal. Yang sebaik-baiknya kita lakukan adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini. Jadi misalnya, saya nih nggak mau nih datang terlambat karena saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Berarti sumbernya itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini merupakan motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan arti kata merdeka. Beliau mengatakan bahwa merdeka itu artinya bukan hanya kita terlepas dari perintah, tetapi kita juga mampu untuk memerintahkan diri sendiri. Itu filosofi dari KHD tentang arti kata merdeka. Jadi kita jangan beranggapan bahwa kita merdeka melakukan segala sesuatu selama kita bebas, tidak ada perintah di dalamnya. Sebenarnya bukan itu makna inti dari merdeka, tapi makna yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa memerintahkan diri kita sendiri. Saya ingin melakukan ini untuk saya. Next. Selama ini kita beranggapan bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan. Ternyata bahwa penghargaan itu bisa menghukum sifatnya. Di sini kita ambil bahwa dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Sesuatu yang kita lakukan hanya untuk sebuah penghargaan, maka pengaruhnya itu sifatnya jangka pendek. Selama kita dapat penghargaan, selama kita tidak lagi mendapat penghargaan itu, kita tidak ingin lagi berbuat. Penghargaan sifatnya menghukum. Kita berharap segala sesuatunya kita dapat pujian, kita dapat penghargaan, dapat hadiah. Seandainya kita tidak mendapatkannya, maka itu merupakan pukulan berat bagi kita. Jadi penghargaan sifatnya juga menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Karena penghargaan ini sifatnya adalah eksternal, maka kita berbuat tidak dari hati, tidak dengan motivasi intrinsik, maka ketepatannya kurang dan penghargaan tidak efektif. Contohnya, kita memberikan peringkat di kelas, makanya sekarang kan tidak ada lagi peringkat kelas. Kalau dulu kita memberi peringkat kelas, jadi anak yang sudah beranggapan bahwa saya ini pasti loh ranking 1, saya nanti dapat hadiah yang paling besar di kelas. Ternyata setelah kita jumlahkan nilainya, bukan dia yang mendapatkan penghargaan itu, maka
dia akan mendapat kekecewaan, dan semester berikutnya dia udah malas belajar. Nanti saya udah merasa nih, saya udah dapat ranking 1, rupanya bukan saya, ibu tuh penilaiannya curang dan lain sebagainya. Maka penghargaan tidak akan efektif. Juga penghargaan merusak hubungan. Masih contoh yang sama, antara ranking 1 dengan ranking 2 sudah ada clash di situ. Nah, jadi tidak selamanya bahwa penghargaan itu adalah sebuah anugerah, tapi juga musibah sebenarnya. Karena penghargaan itu juga bersifat menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Selama kita dapat penghargaan, kita berbuat yang paling baik. Nanti sudah tidak ada lagi hadiahnya, udah habis, maka kualitas kita akan menurun. Kenapa? Karena tidak ada dikasih lagi hadiah. Penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitas kita hanya setinggi apa yang diberikan hadiahnya. Nah, kita berbuat ini akan dapat nanti sertifikat guru terbaik SMA Negeri 12. Kalau tidak ada lagi diberikan sertifikat, sudah tidak ada lagi kreativitas kita untuk berbuat. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ini udah jelas dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, sudah include di sini bahwa penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Oke, kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita kadang mengatakan kepada siswa bahwa ini loh konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Kita lihat di sini apakah benar berkonsekuensi, apakah itu hanya sebuah hukuman. Baik, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat bahwa saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah, apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita simpan dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, konsekuensi atau hukuman? Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Simpan, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman konsekuensi? Oke, simpan, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sekolah yang harus mewajibkan sepatu hitam, ternyata dia tidak menggunakan sepatu hitam, terus disuruh tidak boleh menggunakan sepatu selama di sekolah seharian. Oke, simpan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya. Kalau itu bersifat menyakiti, terus apa namanya ya, menekan, dan tidak ada hubungan dengan apa yang kita lakukan pada saat itu atau apa yang kita pelajari saat itu, maka itu bersifat hukuman. Tapi kalau ada hubungannya dengan apa yang terjadi, itu adalah konsekuensi. Di situ kita membedakan. Contohnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kan dia mencoret kertas nih, diganti dengan kertas lagi. Berarti itu konsekuensi. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kan gak ada hubungannya dengan apa yang dilakukannya. Itu sudah bersifat hukuman. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa di sini merupakan konsekuensi? Untuk pelajaran PJOK, iya, karena dalam pelajaran PJOK kan ada kegiatan lari pemanasan. Jadi
hukuman dan konsekuensi tadi. Kalau untuk hukuman, ya, bahwa di situ sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kita memberikan hukuman kepada anak, sebenarnya sejatinya bahwa kita itu menyakiti anak. Sedangkan konsekuensi yang hanya sesuatu yang harus terjadi. Jadi mau tidak mau dia harus melakukan itu. Itu sebagai konsekuensi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dia tidak senang untuk mengganti kertas kawannya cuma waktu itu saja. Tapi kalau hukuman, dia akan menyimpannya lama. Begitu. Baik, anak membenci kedisiplinan. Dengan adanya hukuman yang tadi bahwa disiplin itu konsepnya adalah belajar, tapi dengan kita memberikan hukuman, maka anak merasa bahwa disiplin itu menyiksa. Kalau dengan konsekuensi, maka anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus respon. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman membentuk konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi membentuk konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan agar tidak dapat hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak hanya merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Baik, kita lanjutkan. Antara hukuman dan disiplin. Nah, disiplin ini yang terbagi tadi konsekuensi, dan ada hal baru yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah paham dengan restitusi. Cuma jarang kita amalkan, jarang kita terapkan. Hukuman sejatinya adalah merupakan identitas gagal. Sedangkan disiplin, baik itu konsekuensi maupun restitusi, ini merupakan identitas sukses. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa hukuman itu menjadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi di sini restitusi ini adalah pilihan yang lebih baik lagi, di mana bahwa restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak berbuat salah, dia masih bisa memilih apa yang harus dia lakukan. Restitusi dapat menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan di restitusi, korban mendapat ganti. Kalau hukuman, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi, masalah akan terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau pada hukuman, peraturannya adalah kamu harus melakukan apa. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan pada restitusi,
apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hal ini yang paling jarang kita lakukan kalau menemui anak yang berbuat sebuah kesalahan. Kita langsung menjudge anak, langsung ngecap bahwa dia bersalah, bahwa dia nakal dan lain sebagainya, tanpa kita mengetahui apa yang kamu yakini, apa sebenarnya latar belakang kamu melakukannya, dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Yang terakhir, murid anak membenci peraturan. Kalau dalam hukuman, dalam konsekuensi murid anak menghormati peraturan, sedangkan dalam restitusi murid anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi untuk hukuman itu bersifat negatif, sedangkan konsekuensi ini netral, sedangkan restitusi ini yang ingin kita tuju itu adalah sikap yang positif. Nah, kita berbicara tentang restitusi. Sebenarnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi tujuan dari mereka ingin seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini konsepnya bukan kita yang membuat peraturan, bukan guru yang membuat peraturan, tapi ada kesepakatan antara guru dan siswa yang membuat peraturan yang kita sebut sebagai keyakinan. Nah, dari keyakinan inilah nanti siswa dapat menemukan jati dirinya. Jadi dia ingin seperti apa melalui keyakinan yang sudah kita tetapkan. Jadi sifatnya kedua belah pihak. Kalau peraturan itu sepihak, kita memberi peraturan, siswa mentaati. Tapi kalau restitusi ini berdasarkan keyakinan ini disusun dengan diskusi antara guru dan siswa. Jadi kita sama-sama menyepakati, guru sepakat, siswa sepakat. Seperti itu. Adapun ciri-ciri dari restitusi bahwa yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Karena kesalahan yang sudah dilakukan tidak bisa kita perbaiki lagi. Yang salah itu sudah menjadi masa lalu, sebuah kesalahan, tapi akan kita perbaiki di kemudian hari. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan di sini tidak ada rasa benci antara siswa ke guru ataupun guru ke siswa. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita tidak memaksa mereka, ini loh aturannya, ikuti ini, tidak. Tapi mereka menemukan sendiri apa nilai keyakinannya, mereka melaksanakan sendiri, memutuskan sendiri. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia bercermin ke diri dia. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya? Misalnya yang kemarin kami sudah mencoba, jadi trial untuk restitusi ini. Kebetulan sebenarnya di situ diminta untuk melakukan skenario, tapi belum sempat berskenario sudah menemukan langsung ada masalah anak. Kebetulan waktu kita kemarin itu yang hujan-hujan terus. Nah, di kelas saya pas ngajar ada siswa yang menggunakan sandal. Jadi itu langsung saya manfaatkan untuk di video dan saya coba untuk melakukan restitusi. Ternyata tanggapan anak positif. Bu, lebih enak Bu diginikan daripada dimarah-marahin. Begitu. Nah, kita lanjut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi ini membawa kita mengetahui apa alasan anak berbuat. Kalau sudah mendapat alasan berbuat, bagaimana cara dia ingin memperbaikinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter
karakter bukan tindakan. Jadi yang kita tanamkan adalah karakter anak, bukan tindakan apa yang diambilnya, tapi kembali ke nilai apa yang dipahaminya atau nilai apa yang diyakininya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita tidak memperpanjang masalah kalau dalam restitusi. Kamu kok gini-gini ya, kamu gini, ibu lihat selama ini kamu gini-gini. Jadi itu memperpanjang masalah. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa terkucilkan, dia tidak merasa bahwa kita abaikan atau dia berada pada posisi terpojok. Baik, itu untuk hukuman, keyakinan, dan restitusi. Untuk selanjutnya tentang keyakinan kelas, ini akan disampaikan kembali oleh Ibu Rahma. Silakan Bu Rahma. Masih semangat rekan-rekan semua? Semangat. Terima kasih. Jadi karena ini materinya banyak, kami mencoba tukar-tukaran terus biar apa? Biar nggak bosan, biar ada penekanan pada materi. Baik, yang ketiga ini kita mencoba belajar tentang keyakinan kelas. Sebagai wali kelas terutama biasanya kita setiap awal tahun ajaran membuat peraturan di kelas. Itu tidak, Bapak Ibu? Guru mata pelajaran juga demikian. Kalau belajar sama ibu, yang pertama tidak boleh datang terlambat, yang kedua harus mengikuti pelajaran dengan tertib, betul? Terlambat denda, itu namanya peraturan kelas. Sekarang kita coba berubah yuk Bapak Ibu dengan yang namanya keyakinan kelas. Kenapa harus berubah? Kita cek. Ini tidak. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kita coba menjawab yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar aman. Biar nggak ditangkap polisi. Itu ini. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kenapa harus pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Biar sehat. Biar sehat atau biar nggak ditangkap? Denda 50.000 dulu. Motivasinya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Takut ditegur. Semuanya berdasarkan motivasi ekstrinsik yang tadi Bu Desi jelaskan. Padahal untuk mengubah seseorang, untuk mengubah karakter menjadi jauh lebih baik, yang lebih penting adalah motivasi intrinsik. Bagaimana kita menilai diri kita, bukan bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kita. Itulah kenapa keyakinan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan seseorang daripada cuma mengikuti peraturan. Kalau berdasarkan nilai, mau ditaruh dimanapun kita berada, anak berada, dia tetap akan teguh pada nilai yang dia yakini. Tapi kalau cuma berdasarkan peraturan, di rumah nggak ada peraturan yang sama dengan di sekolah, dia akan melakukan perbuatan yang berbeda. Kalau hanya terikat pada peraturan. That's why kita membuat keyakinan kelas akan jauh lebih efektif untuk mendidik anak kita. Ini dia. Kalau peraturan kelasnya sudah terbentuk dengan baik, dengan konsisten, nanti akan terbentuklah keyakinan kelas. Kalau setiap kelas sudah punya keyakinan kelas yang terinternalisasi dengan baik di dalam diri murid-murid, lingkungan positif akan terbentuk. Kalau lingkungannya sudah positif, satu sekolah punya lingkungan positif, nanti SMA Negeri 12 akan punya budaya yang positif. Kalau sudah budaya, yang Bapak sebutkan tadi, Bapak sebutkan tadi, dia nggak perlu lagi diingetin, dia sudah terinternalisasi dengan baik di dalam diri anak. Itulah yang kita harapkan, munculnya budaya positif dari keyakinan kelas. Nah ini, yang mana sih yang menurut Bapak Ibu keyakinan kelas? Yang sebelah kanan kah? Atau sebelah kiri kah? Yang kanan, kami guru dan murid saling menyayangi. Yang kedua B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau yang sebelah kiri, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan,
aktif dalam pembelajaran serta tertib. Mana ya yang menurut Bapak Ibu? Tengok Ibu kalau ini anak jatuh ditahan dia ya. Kasih Bu. Yang mana kesepakatan? Yang sebelah kanan ini keyakinan kelas. Betul sekali seperti yang Bu Desi sampaikan tadi. Kalau dia sudah sepakat bersama, berlakunya juga untuk kita semua. Bapak, Ibu gurunya juga harus melakukan nilai-nilai yang sama. Yang selama ini kita lakukan adalah membuat peraturan kelas. Siswa datang tepat waktu, siswa berpakaian seragam, siswa tidak boleh ribut. Hanya untuk siswa. Guru boleh lambat. Bapak Ibu boleh coba bikin peraturan seperti keyakinan yang sama. Kalau dibalikan ke murid, murid tidak boleh terlambat. Mereka dalam hati ingin banget mengungkapkan. Guru juga ya. Kalau guru 10 menit terlambat, siswa nggak belajar. Mereka akan dengan senang hati. Percaya. Coba tanyakan pada siswanya, pasti mereka berharap peraturan yang Bapak Ibu buat juga berlaku untuk rekan-rekan guru. Makanya kita buatlah keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman dengan tabel T atau tabel E, Ibu Bapak boleh pakai salah satunya. Kalau di tabel T kita membuatnya skemanya tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi terlaksana atau tidak terlaksana. Kalau di tabel Y terdengarnya seperti apa, terlihatnya seperti apa, berperilakunya seperti apa. Contoh untuk hormat. Untuk konsep hormat, kalau pakai tabel Y, terdengarnya satu orang berbicara, yuk bantu saya, kita bisa selesaikan ini bersama. Terlihatnya berempati terhadap orang lain, berperilakunya contohnya tersenyum ramah. Kalau pakai tabel T, hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, atau tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Silakan teman-teman mau pakai yang mana nyamannya untuk membuat keyakinan kelas secara detail di kelasnya masing-masing seperti ini. Nah ini peraturan yang biasa kita bikin. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalimat kita biasa kan ya. Atau dilarang mengganggu orang lain. Pokoknya kalimatnya kalimat-kalimat perintah. Kalau peraturan, kalau keyakinan kelas seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah nilai tanggung jawab. Anak belajar tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, anak belajar menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ternyata itu bukan untuk dirinya, tapi untuk menghormati orang lain. Sama belajar tentang komitmen, tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan. Balik ke kesehatan tadi kayak tadi. Kenapa harus memakai menuruti 3M? Bukan karena takut didenda, tapi karena kita mau menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi lebih ke nilai. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini rasanya kalau SMA udah enggak lah ya. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Demikian untuk eksplorasi konsep pembelajaran yang ketiga tentang keyakinan kelas. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk yang keempatnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Silakan Bu Desi. Oke, siap. Terima kasih Bu Rahma. Masih semangat Bapak Ibu semangat. Masih. Harus semangat. Karena waktu kita masih panjang sampai sore kita masih tetap berada di sekolah. Jam 5 pagi Bu. Sampai jam 6 masih tetap berada di sekolah. Oke, kita masuk yang materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti apa yang kita sampaikan tadi bahwa segala sesuatu tindakan itu pasti ada latar belakang. Bapak Ibu hadir pada hari ini di ruangan ini juga ada latar belakangnya. Latar belakangnya karena diundang Pak Agus tadi malam. Yang kedua Bapak Ibu PPM ini karena diundang guru ngomongnya.
Ya. Segala tindakan yang kita lakukan sehari-hari, segala tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, apa saja kebutuhan dasar hidup manusia itu? Yang pertama, yang paling utama yaitu bertahan hidup. Kalau jalan kaki lewatnya di pinggir, tidak di tengah. Kenapa? Karena ingin bertahan hidup. Kalau ketika lampu merah kita tidak menyerobot, kenapa? Karena ingin bertahan hidup. Tetap makan walaupun tidak selera, kenapa? Karena ingin bertahan hidup. Jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama sekali adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita kembalikan kepada anak-anak murid kita. Anak-anak berbuat, anak-anak melakukan sesuatu karena ada alasannya, karena ada dasar, yaitu ada unsur-unsur kebutuhan dasar dirinya sebagai manusia yang ingin dipenuhinya. Kalau Ibu Bija, Ibu Desi Kusdati itu seringkali menemukan ya anak-anak yang dasar ini tidak terpenuhi. Juga kita sebagai guru mapel. Yang pertama kita lihat contohnya anak yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak di kelas tidur saat kita mengajar, kita tanya, kamu kok tidur nak? Diam, tidak ada jawaban. Setelah kita proses, kita tanya, kita telusuri, ternyata dia berasal dari keluarga broken home. Ketika malam dia mau keluar, mau apa, tidak ada yang melarang, tidak ada yang memperhatikan. Sebenarnya dengan tidurnya dia di kelas itu adalah dia mengharapkan perhatian dari kita, perhatian dari teman-temannya. Kenapa seperti itu? Karena kebutuhan rasa kasih sayang tidak didapatkannya seutuhnya. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Sebagai contoh, dan di sekolah kita peringkat ini termasuk peringkat yang dominan, yang besar. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini yang menjadi sumber siswa berbuat masalah. Ada yang orang tuanya kerja, hanya kerja, tidak memperhatikan bagaimana belajarnya, bagaimana kesehariannya, apakah dia sudah makan atau belum. Jadi faktor pertama adalah anak ingin diperhatikan, ingin ada rasa diterima dari kita guru, ingin ada rasa kasih sayang dari guru dan juga dari teman-temannya. Yang kedua adalah penguasaan. Ini dapat kita lihat contoh dari anak-anak yang berantem, berkelahi dengan temannya. Terus temannya lagi nulis, lagi belajar, dia merebut alat tulisnya, dia cari gara-gara dengan temannya. Terus temannya bereaksi apa? Lawan. Ya, ini adalah contoh kebutuhan penguasaan dia tidak terpenuhi. Mungkin di rumah dia ditekan terus, mungkin di lingkungannya juga dia mendapat tekanan, mendapat mungkin, sehingga di sekolah ketika dia menemukan ada peluang, maka dia akan ingin menguasai. Kenapa? Karena nilai kebutuhan dasar penguasaannya belum terpenuhi. Yang ketiga
adalah kebebasan. Anak-anak yang sering bolos, anak-anak yang pada jam tertentu udah bolos, terus anak-anak yang sering alfa, kita telusuri ke orang tuanya, ternyata dari rumah dia ke sekolah, tapi sampai di sekolah dia tidak masuk kelas. Kita tanya, kenapa? Malas bu, bosan kami belajar terus. Karena dia merasa dengan belajar itu dia terikat. Kenapa hal seperti ini? Pemenuhan kebutuhan dasar dia tentang kebebasan tidak terpenuhi dengan baik. Dan juga kesenangan. Ada yang mengganggu temannya, dicuil-cuil, terus ketika belajar dia main-main. Nah, ini contoh anak yang kebutuhan dasar kesenangannya yang tidak terpenuhi dengan baik. Jadi tugas kita Bapak dan Ibu guru adalah memperhatikan ini, bahwa apabila anak melakukan sebuah kesalahan, kita jangan langsung menyatakan kamu divonis bersalah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita telusuri dulu kenapa berbuat seperti itu. Dari sana kita akan mendapatkan gambaran kebutuhan dasar apa yang ingin diperoleh oleh anak. Ada anak cewek yang lebih senang dengan cowok, kadang juga kita agak kurang nyaman melihatnya ya, dia duduk dengan cowok gimana. Ini kita lihat bahwa faktor kesenangan, faktor kebebasan, faktor kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak. Bisa jadi bahwa di rumah dia jarang mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang. Dia merasa bahwa teman cowoknya di sekolah lebih bisa memenuhi itu, maka dia akan melampiaskannya di sekolah. Banyak sekali hal-hal ini kita temukan dalam waktu pembelajaran ataupun dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru BK. Jadi inti dari materi ini adalah bahwa segala sesuatu tindakan anak itu karena ada latar belakang yang ingin dicapainya. Dan latar belakang itu adalah merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kalau pemenuhan kebutuhan dasar namanya juga kebutuhan dasar ya, kebutuhan pokok, maka tidak boleh tidak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau untuk yang membutuhkan kebutuhan dasar kasih sayang, maka lebih perhatianlah kepada dia. Setiap kali kita masuk, ditegur, gimana kabarmu hari ini nak? Besok dia lagi lama-lama dia merasa, oh ibu ini perhatian loh sama saya. Ternyata masih ada orang di atas dunia ini yang memperhatikan saya. Begitu juga dengan penguasaan. Misalnya yang suka berkelahi, kita arahkan ke Pak Tasdik untuk dibawa ke kawat. Kita cari lawan yang sesuai. Mungkin ada Bapak dan Ibu guru PJOK ya, yang bisa ngajak dia sparring di sana. Ternyata dia akan, oh begini caranya untuk menyalurkan kebutuhan dasar penguasaan. Untuk yang kebebasan juga seperti itu, kita tanya dia inginnya apa, ingin mencapai apa, apakah bisa dia memperolehnya dari bolos dan bolos. Kita akan kembali lagi nanti ke keyakinan kelas, akan membentuk karakter anak. Begitu juga dengan kebutuhan dasar kesenangan. Anak yang suka main-main, kita ajak main-main, karena pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak sejatinya adalah bermain. Karakter anak adalah bermain. Nah, bagaimana caranya kita untuk memenuhi hal tersebut? Susun
pembelajaran yang menyenangkan. Sesekali sengaja kita bawa anak-anak untuk bermain. Contohnya kemarin Bu Nur main kancing baju ya Bu Nur? Iya. Kancing genetika. Walaupun itu hanya berupa kancing-kancing, anak sudah merasa bahwa itu permainan. Dan di dalam permainan itu ada konsep yang akan diambilnya. Nah, saya juga pernah melakukan kemarin permainan, ya. Saya ajak anak untuk praktek untuk pupuk Pascal, melihat tekanan air yang keluar dari lubang, ya. Saya bawa plastik gula, dilobang-lobangi, isi air, anak pencet. Hanya sekedar itu, tapi kebahagiaan anak sudah luar biasa. Ini lagi saya siapkan untuk permainan ular tangga. Rencana mau diajak anak belajar fisika dengan menggunakan ular tangga. Jadi nanti anak main ular tangga, terus ada bagian kuis kita simpan di dalamnya. Kalau dia kena ular nanti dia turun lagi. Kalau dia dapat tangga dia naik. Kalau kena kuis dia harus menjawab. Nah, ini adalah bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam kesenangan. Jadi dalam pembelajaran pun bisa kita laksanakan seperti itu. Mungkin seperti itu untuk kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya 5 posisi kontrol. Jadi masih ada 2 materi lagi Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Nah, silakan Bu Rama. Kembali lagi bersama saya janji ini yang terakhir. Saya janji ini yang terakhir. Kita ke pembelajaran yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Kita diajak berefleksi, teman-teman Bapak Ibu semua, posisi apa sih, sebagai apa sih kita di matanya anak-anak murid kita. Biasanya kita sebagai apa? Sebagai pemantau, sebagai pengawas yang mengawasi semua gerak-gerik mereka, sebagai penghukum. Kamu salah, saya hukum. Pernah nggak kita menempatkan diri sebagai teman? Pernah, tapi jarang. Sesekali, alhamdulillah. Pernah nggak kita menempatkan diri sebagai orang yang sering membuat merasa bersalah? Kamu nih, ibu lah capek-capek jelasin, kamu udah dengerin. Pernahkah? Sering. Saya pernah, saya jujur. Jadi ada 5 posisi kontrol. Kalau di sini ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ada 5 posisi ini. Apa sih yang kita lakukan? Kalau sebagai penghukum, kita menghardik. Kamu tuh salah. Kamu gimana sih? Itu aja nggak bisa. Itu namanya penghukum. Guru menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau bahkan hanya sekedar menyindir. Itu juga sebagai penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, kalau kamu nggak bikin PR, awas ya, nilainya ibu jelekin. Sering kita lakukan itu Bapak Ibu. Ternyata kita penghukum selama ini, kalah polisi. Kita jaksa berarti ya, yang menentukan hukuman. Hasilnya yang kita dapatkan adalah siswa malah memberontak. Jauh sekali dari yang kita harapkan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, dunianya gak jadi berkualitas kalau versi murid kita. Dunianya jadi menyeramkan karena mereka dihukum melulu, mereka disalahkan melulu. Apakah enak kalau dianggap apapun yang mereka lakukan itu salah? Pasti tidak nyaman bagi murid. Akhirnya mereka bilang apa? Biarkan saja, nanti juga dimarahin lagi. Akhirnya mereka terbiasa. Kita cubit sedikit karena kesalahan kecil, nanti lama-lama ini cuma dicubit, akan terus melakukan kesalahan yang sama. Dampaknya bukannya memperbaiki kesalahan, mereka malah mengulangi. Karena itu tadi efeknya paling cuma dicubit, paling cuma dimarahin lagi. Akhirnya malah seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, guru ngapain? Guru berceramah. Kamu tuh harusnya begini-begini.
ibu ini kecewa. Itu kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Sering nggak kita ngomong gitu? Capek ibu ngomongin ini, kamu nih tidak berubah-berubah juga. Itu kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Hasilnya yang ada pada diri murid adalah mereka menyembunyikan, bahkan menyangkal. Atau yang paling parah adalah berbohong, nggak ngaku. Murid cuma bisa berkata, maafkan saya. Dan akhirnya apa? Kalau orang dibuat terus jadi merasa orang yang salah, apa yang terjadi adalah dia merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, ini termasuk identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya dari luar. Kalau sebagai teman, kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kamu nih kenapa datang terlambat? Orang tuamu minta bantu ya. Kamu yang guru yang kita ya sebagai guru yang memberikan alasan kenapa sih siswa melakukan itu gitu. Alasannya dari kita menuntun. Terus guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan ini demi bapak ibu kamu di rumah. Itu kita sebagai teman. Hasilnya apa? Anak merasa ketergantungan sama bapak ibu gurunya karena dibantu melulu. Terus anak akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya pada murid jadi lemah, tidak mandiri dan sangat ketergantungan dengan guru. Itu kalau kita sebagai teman. Padahal kita pikir sudah bagus ya teman itu, tapi ternyata efeknya juga tidak baik bagi siswa kedepannya. Posisi keempat yaitu sebagai pemantau. Ngapain kita? Namanya orang memantau berarti kita mengukur nih, menghitung. Kamu kesalahannya udah berapa kali? Kamu kesalahannya udah kelewatan nih. Nah, itulah kegiatan kita sebagai pemantau. Kita bisa berkata, guru berkata, apa peraturannya? Kita nanya nih kita ingatkan siswa-siswa kita tentang peraturannya. Hasilnya, siswa bisa menyesuaikan diri bila tidak diawasi. Mereka jadi baik, tapi hanya jika diawasi. Kalau tidak diawasi, mereka bebas lagi. Sudah cukup baik posisinya, tapi masih terbatas. Hasilnya dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi kalau nggak ada sanksi, nggak ada hadiah, mereka tidak akan melakukan sesuatu. Motivasinya kurang, hanya motivasi ekstrinsik. Nah, yang paling baik adalah kita menempatkan diri kita sebagai manajer di mata anak-anak. Gimana caranya? Yang pertama dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita jadi penyidik. Kenapa kamu melakukan itu? Apa alasanmu melakukan itu? Terus menurut kamu solusinya seperti apa? Jadi bukannya tidak seperti teman tadi, kita membuatkan alasan, tapi kalau ini sebagai manajer, kita bertanya kenapanya ke anaknya. Dia mengukur sendiri kesalahannya apa, dia juga melihat ke dalam dirinya bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Kedua, yang ketiga, bagaimana dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Itu kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Hasilnya apa? Kita akan menguatkan pribadi anak. Dia akan mampu mengevaluasi diri dan dia tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi walaupun kesalahannya tidak kita lihat, tapi dia nanti bisa akan belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Ini ada beberapa pernyataan, kemudian posisi kontrolnya yang mungkin kita suka lewatkan. Kalau kita berkata, saya kecewa sekali dengan kamu, maka kita sedang melakukan posisi sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita mengatakan, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu ini salah terus, berarti kita sebagai seorang penghukum. Kalau kita berkata, ayolah lakukan ini demi ibu, lakukan ini demi bapak, berarti kita menempatkan diri kita sebagai seorang teman. Atau yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kamu mau dapat hadiah hari ini? Nah, itu berarti kita sebagai pemantau, karena ada sanksi dan penghargaan kalau kita menempatkan diri sebagai pemantau. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita kembalikan ke anak. Menurut kamu nih,
bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini. Kita sedang menempatkan diri sebagai manajer. Nah, kalau ini kamu selalu yang paling terakhir ngumpulin tugas, kamu selalu yang paling terakhir datang. Nah, itu kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Sebaiknya kita berada di mana? Sebaiknya kita berada di sebagai apakah? Manajer. Sebagai manajer. Ya. Posisi yang paling ideal adalah kita menempatkan diri kita di mata anak-anak kita sebagai manajer. Tapi kalau agak meleset dikit, bolehlah sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau kita bergerak berdasarkan peraturan. Kalau kalau kita menjadi manajer, kita bergerak berdasarkan nilai. Yang tadi nilai itu lebih mengena ke dalam diri anak karena motivasinya intrinsik. Kalau kita berposisi sebagai pemantau, kita harus punya konsekuensi atau hadiah. Kalau sebagai manajer kita bisa memperbaiki. Ini akan berdampak jauh lebih lama ke dalam hidupnya si anak-anak. Kalau dihukum kayak Ibu Desi bilang tadi, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyakiti, baik hati maupun secara fisik. Bagi kita mungkin omongan kita yang sepele, kamu tidak pernah benar ngerjainnya. Bagi kita mungkin sepele, tapi bagi anak bisa jadi kesehatan mentalnya bisa terganggu. Atau lebih baik kita berbicara seperti apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi seperti yang Ibu Desi bilang, pada saat kita coba melakukan restitusi, biasanya nih saya kalau ada menemukan kesalahan pada anak, saya langsung menghukum. Kamu nih kesalahannya ini. Apa yang harus seharusnya tidak begitu kan? Iya. Cuma sebatas itu kan? Apa yang terjadi pada diri mereka malu. Mau balik lagi ke kelas malu karena udah tahu nih mereka dipanggil guru karena melakukan kesalahan. Tapi pada saat melakukan restitusi, kalau kita melakukan restitusi, posisi kita sebagai pemantau atau manajer, gak mungkin kita marah-marahin anak. Pada saat kita mengambil posisi sebagai pemantau atau manajer, kita gak ada kesempatan untuk marah-marah Bapak Ibu, karena kita akan lebih banyak mengulik-ngulik pribadinya anak, sampai anak akan berkata sejujur-jujurnya tanpa terbebani. Dan malah kita akan mendapatkan cerita-cerita yang sebenarnya mungkin kita tidak tahu selama ini. Semua anak-anak yang bertingkah, semua anak-anak berperilaku itu akan ada kita temukan motivasi-motivasi di belakangnya. Hal-hal yang ternyata bahkan terkadang kita tidak duga. Kayak ada yang jaga adiknya, kenapa dia sampai nggak ngerjain tugas. Kayak ada yang bantu orang tuanya bekerja karena ayahnya menikah lagi. Akhirnya di sekolah dia tidak maksimal, ngerjain tugas tidak maksimal, berpartisipasi di dalam kelas. Banyak sekali hal-hal yang akan kita temukan lebih dalam kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Tapi kalau kita langsung menjudge, kita langsung menghukum, menempatkan diri kita sebagai penghukum, kita nggak dapat apa-apa. Cuma kamu salah, siswa salah, kamu perbaiki kesalahan, selesai. Tapi kalau restitusi, kita melakukan menempatkan diri kita sebagai pemantau atau manajer, kita akan dapat hal-hal di luar yang mungkin tidak kita bayangkan, tapi itu terjadi pada anak murid kita. Dampaknya apa ke depannya? Kita akan lebih mengerti kenapa dia melakukan hal itu, kenapa dia karakternya seperti itu. Karena apapun yang terjadi di rumah sangat mempengaruhi karakter anak di sekolah. Betul tidak? Sudah mulai capek kayaknya. Karena sudah mulai capek, kita lanjut ke pembelajaran ke-6, yaitu segitiga restitusi yang kali ini akan disampaikan kembali oleh Bu Desi. Silakan Bu Desi. Ya, sudah mulai nampak wajah-wajah capek. Karena udah mulai nampak wajah-wajah capek, saya ingin mengulik sedikit pemikiran Bapak Ibu. Dari apa yang sudah disampaikan kami berdua tadi, saya yakin Bapak Ibu ini bertanya, Ibu berdua ini teorinya bukan main. Apakah mereka sudah menjadi manajer apa belum? Sudah menjadi pemantau atau belum? Terus terang kami jawab, belum. Apakah sudah melaksanakan teori yang ada ini ke dalam pembelajaran sehari? Belum. Mencoba sudah, tapi melaksanakannya dengan tegas kami jawab belum. Oleh karena itu dilakukanlah pengimbasan hari ini untuk mengajak Bapak Ibu semua, yuk mari kita lakukan bersama-sama. Jadi apa yang kami dapatkan, kami bagikan ke Bapak Ibu, kita terapkan bersama. Karena SMA
Polres Kota Jambi ini tidak akan ada apa-apanya hanya kami berdua, nggak mungkin. Apalah kami tanpa bapak dan ibu, hanya butiran debu. Oke. Remahan tergina. Jadi materi budaya positif ini, kalau saya mengulik sedikit, kenapa ini yang diminta untuk dilakukan pengimbasan atau kenapa ini dilakukan diseminasinya? Karena di sini poin besarnya. Jadi kita kalau yang lain itu lebih kepada diri pribadi dari guru penggerak, tapi kalau untuk budaya positif ini menyangkut semua warga sekolah. Jadi oleh latar belakang itulah ini yang diminta untuk dilaksanakan pengimbasannya. Baik, kita lanjutkan dengan segitiga restitusi. Kalau tadi kita berbicara tentang restitusi, ya restitusi itu menyangkut keyakinan di mana anak menemukan sendiri nilai yang ingin dicapainya, terus anak membuat sendiri solusinya, terus juga anak menentukan tindakan berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini sedikit lagi, ini materi terakhir sebelum kita melaksanakan sholat subuh tentang segitiga restitusi. Jadi pelaksanaan restitusi ini kita laksanakan berupa segitiga. Jadi ada 3 hal yang akan kita lakukan dalam restitusi, yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi ini tidak harus berurutan. Misalnya kita menstabilkan identitas dulu, terus kita validasi kebutuhannya apa, terus menanyakan keyakinan. Tidak harus seperti itu. Ini boleh bolak-balik karena dia berupa segitiga. Kita lihat satu persatu. Dalam menstabilkan identitas, apa yang harus kita lakukan? Misalnya seorang anak berbuat kesalahan atau melakukan pelanggaran, apa yang harus kita lakukan di situ? Dalam menstabilkan identitas, maka kita menyatakan kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada anak yang datang terlambat. Iya nak, kan bukan kamu sendiri yang terlambat. Jadi di situ kita sudah menguatkan
bahwa oh, bukan aku saja loh yang berbuat salah, ternyata ini bisa diperbaiki dan orang lain mungkin pernah berbuat salah sama seperti aku. Yang berikutnya yang sama ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dalam menstabilkan identitas, kita stabilkan dulu kondisi anak. Kita katakan bahwa berbuat salah itu manusiawi. Berbuat salah itu hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, kita lanjut pada validasi kebutuhan. Kita lihat anak melakukan itu kenapa? Kebutuhan apa yang ingin dicapainya? Yaitu dengan cara kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya alasan anak, apa yang disampaikan jangan dari kita. Maksudnya, kamu melakukan ini karena ini ya? Kamu begini karena ini ya? Bukan, caranya bukan seperti itu. Tapi kita kembalikan ke anak. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kalau boleh ibu tahu kira-kira apa alasannya? Anak akan bercerita bahwa dia melakukan ini karena ini. Ternyata kita dapat mengembalikan lagi ke materi kita yang sebelumnya, kebutuhan dasar apa yang yang ingin dipenuhi oleh anak. Kebutuhan dasar apa yang masih belum didapat anak. Makanya dia bertindak atau dia berbuat seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kita sudah menstabilkan kondisinya bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar. Terus kita bertanya apa alasan dia berbuat sebuah kesalahan, maka kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Contohnya misalnya pembelajaran dengan saya di awal pertemuan, di awal semester sudah menyepakati bahwa alfa sakit izin ketidakhadiran itu tidak boleh lebih dari 20%. Nah, setelah dia misalnya tiga kali pertemuan berturut-turut dia tidak hadir, kita panggil, kita tanyakan apa yang kita sepakati di awal pertemuan tentang kehadiran, maka dia yang akan menjawab. Oh iya Bu, kehadiran harus gini, harus 80% minimal. Nah, jadi nilai-nilai apa yang disepakati itu dari anak. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu yang bisa kita tanyakan dalam menanyakan keyakinan. Kamu inginnya seperti apa, Nak? Kamu bertekad ingin menjadi apa? Terus cita-cita kamu ingin seperti apa? Baru nanti kita tuntun. Apakah dengan melakukan ini kamu akan bisa menjadi orang yang seperti kamu inginkan? Jika tidak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Terus apa yang ingin kamu lakukan di waktu yang akan datang? Oke, kita lanjutkan. Masih dalam menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam rangka kita menstabilkan identitas siswa yang berbuat kesalahan atau pelanggaran. Sedangkan untuk validasi kebutuhan, apa saja yang bisa kita katakan kepada anak? Ya. Dalam validasi kebutuhan ini kita membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika
ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Jadi dalam hal ini kita bisa menyampaikan kepada anak, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi ini membawa dampak besar kepada anak. Ternyata walau dia berbuat salah, saya masih bisa memperbaiki. Kesalahan saya ini tidak fatal, karena kalau kita menyatakan kesalahan itu langsung fatal, maka rasa rendah diri, kepercayaan diri anak akan langsung anjlok. Kita yakini itu. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, untuk dapat mengembalikan lagi dia nanti ke kelompoknya bersama teman-temannya, untuk dia berada di lingkungan yang stabil lagi, maka ada kalimat-kalimat keramat yang harus kita sampaikan kepada anak. Selanjutnya juga bisa kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dari apa tindakan kamu tadi? Misalnya anak berkelahi, kita tanya, apa yang penting dari perkelahian tadi? Anak akan menemukan sendiri nilai-nilainya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik, yang lebih menantang, yang lebih bernilai. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi kebutuhan murid dalam segitiga restitusi. Sedangkan untuk berikut ini Bu, kita tampilkan contoh penerapan restitusi yang pernah kami lakukan kepada siswa-siswi kita. Silakan Bapak Ibu tonton sejenak.
Itu tadi penerapannya, dan berikutnya bagaimana tanggapan dari siswa yang mengikuti restitusi ini. Nah, selanjutnya kita dengar testimoni apa yang dirasakan oleh Raffi setelah mengikuti restitusi. Sebentar. Saya siswa dari kelas 3. Saya tadi terlambat masuk kelas, saya tidak izinkan masuk kelas ini. Dan saya disuruh berdoa untuk mengambil surat keterangan. Pada saat saya sampai di rumah tiket, saya dinasihati dan diberi arahan untuk mengikuti saran saya. Pada saat di sana, saya dinasihati dan diarahkan dengan cara yang berbeda. Saya disuruh mengikuti saran saya, sehingga saya merasa dulu nasihat dan arahan ini sangat berbeda dari biasanya. Saya merasa kalau saya sangat tenang, nyaman tentang arahan yang diberikan oleh ibu. Bapak Ibu sekalian, yang berikut ini adalah contoh restitusi yang pernah diterapkan oleh Ibu Rahma terhadap siswa. Kita tonton bersama.